Rencana Israel untuk menghancurkan kelompok Islam Perjuangan Hamas di Gaza tidak berhasil, sehingga Uni Eropa harus melakukan upaya untuk menciptakan solusi dua negara dan berhenti berperang. Uni Eropa sangat paham meskipun usulan tersebut mendapatkan perlawanan dari Israel. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, berbicara pada pertemuan bulanan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Kali ini dihadiri oleh rekan-rekan dari Arab Saudi, Mesir, dan Yordania, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab. Pembicaraan tersebut akan fokus terutama pada konsekuensi serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan serangan balasan Israel di Gaza. Menteri Luar Negeri Israel Katz dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki hadir secara terpisah pada pertemuan tersebut yang juga membahas perang di Ukraina. Menyinggung tujuan Israel untuk memusnahkan Hamas dalam perang 3 bulan yang menghancurkan di jalur Gaza, Borrell mengatakan kepada wartawan apa solusi lain yang ada dalam pikiran mereka membuat semua warga Palestina pergi atau membunuh mereka semua. Borrell mengatakan ia ingin terus melanjutkan upaya internasional untuk menciptakan proses yang akan mengarah pada negara Palestina yang hidup berdampingan dengan Israel. Pembicaraan terakhir untuk mencapai tujuan tersebut gagal 1 dekade lalu di tengah ketidakpercayaan dan sikap keras kepala. Serangan udara dan darat besar-besaran Israel di Gaza yang kecil dan berpenduduk padat telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina. Israel mengatakan perang bisa berlangsung selama berbulan-bulan dan tidak akan berhenti sampai Hamas dibasmi. Semua sandera Israel dibebaskan dan jalur Gaza tidak lagi menimbulkan ancaman keamanan. Itu mengacu pada perundingan perdamaian Israel-Palestina yang terputus-putus sejak tahun 1990-an. Dalam sambutan singkatnya kepada wartawan, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengatakan ia berada di Brussels untuk membahas masalah sandera yang ditahan oleh Hamas dan untuk menegaskan kembali bahwa Israel akan membubarkan Hamas dan memulihkan keamanan nasionalnya. Ia tidak menerima pertanyaan apapun. Menjelang pertemuan di Brussels, Dinas Diplomatik Uni Eropa mengirimkan makalah diskusi ke 27 negara anggotanya yang menyarankan peta jalan menuju perdamaian dalam konflik Israel-Palestina yang lebih luas. Inti dari rencana tersebut adalah seruan untuk mengadakan konferensi perdamaian persiapan yang akan diselenggarakan oleh Uni Eropa, Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Liga Negara-Negara Arab dengan Amerika Serikat dan PBB juga diundang untuk menjadi penyelenggara konferensi tersebut. Konferensi itu akan tetap berjalan meskipun Israel atau Palestina menolak untuk ambil bagian. Namun kedua belah pihak akan diajak berkonsultasi pada setiap langkah perundingan ketika para delegasi berusaha menyusun rencana perdamaian menurut dokumen tersebut. Dokumen internal itu yang dilihat oleh beberapa organisasi berita termasuk Reuters memperjelas bahwa salah satu tujuan utama rencana perdamaian adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka. Para pejabat Uni Eropa mengakui bahwa para pejabat dan diplomat Israel saat ini tidak menunjukkan ketertarikan pada apa yang disebut sebagai solusi dua negara, namun bersikeras bahwa hal tersebut merupakan satu-satunya pilihan bagi perdamaian jangka panjang. Pihak Palestina sangat terpecah mengenai pendekatan ini dengan otoritas Palestina yang didukung Barat yang menjalankan pemerintahan mandiri terbatas di tepi Barat setelah melakukan negosiasi dengan Israel, sementara saingan berat otoritas Palestina, Hamas, bersumpah untuk menghancurkan Israel. Kantor Netanyahu mengatakan setelah panggilan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa Israel harus mempertahankan kendali keamanan atas Gaza untuk memastikan bahwa Gaza akan tetap berada di jalur yang benar. Proposal Uni Eropa juga menyarankan para peserta konferensi perdamaian harus menjelaskan konsekuensi bagi kedua belah pihak, tergantung pada apakah mereka menerima atau menolak rencana yang disetujui oleh pertemuan tersebut. Proposal ini tidak menjelaskan apa dampak yang mungkin terjadi meskipun Uni Eropa mempunyai beberapa potensi pengaruh. Uni Eropa adalah penyedia utama bantuan ekonomi kepada Palestina dan memiliki perjanjian kerjasama yang luas dengan Israel yang mencakup bidang perdagangan bebas. Beberapa pejabat secara pribadi menyatakan bahwa pengaturan terakhir dapat digunakan untuk mempengaruhi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.